Assalamualaikum sahabat. Pernahkah kalian mengalami berbagai kegagalan? Atau kalian pernah hampir mengalami suatu pencapaian, namun pada akhirnya gagal juga? Padahal kalian sudah melakukan usaha yang cukup keras, waktu, tenaga, keuangan, dan pikiran kalian terkuras habis. Tapi kalian masih juga mengalami kegagalan. Bahkan kalian melakukan usaha jalan pintas, yaitu pergi ke paranormal, tapi masih tetap juga gagal. Jadi, apakah yang membuat kalian gagal? Kalian sudah melakukan afirmasi, kalian sudah melakukan prinsip law of attraction, kalian sudah melakukan semuanya, dan hampir semuanya kalian sudah melakukannya. Jadi, apakah yang salah? Orang lainkah? Lingkungankah? Atau mungkin dirimu sendiri yang salah? Faktor eksternal memang mempengaruhi tingkat kesuksesan seseorang dan mungkin akan sangat berpengaruh. Contohnya warisan. Warisan kekayaan bisa sangat berpengaruh bagi kalian yang ingin sukses dalam bidang tertentu. Tapi, apakah kalian juga berpikir kalau warisan juga bisa habis ketika kalian salah dalam mengelolanya? Jadi hal yang sangat patut dikoreksi dari kegagalan tersebut adalah dari faktor internal, yaitu diri kita sendiri. Untuk itu, mungkin kalian perlu memahami sedikit tentang diri kita sendiri. Siapa diri kita? Satu pertanyaan yang simpel, tapi bisa merubah cara pandang kita tentang kehidupan kita sendiri. Kita harus tahu, mengerti, dan menerima siapa diri kita. Ini adalah langkah awal kita dalam mencapai setiap kemapanan diri. Mungkin banyak dari kita yang tidak bisa mencapai kemapanan karena langkah awal kita sudah salah. Bisa jadi kita tidak bisa memahami diri kita sendiri karena kita terlalu disibukkan oleh kesenangan-kesenangan yang mengganggu fokus kita terhadap diri kita sendiri. Dan itu bisa membuat kita hilang arah dan mudah terombang-ambing, mengikuti arus yang sebenarnya bukanlah tujuan dari hidup kita. Dengan mengenal siapa diri kita, kita bisa lebih menghargai diri dan percaya diri di saat beraktivitas. Dan kita bisa lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan. Untuk bisa memahami siapa diri kita, mungkin kalian perlu merubah perspektif kalian dan lingkungan kalian. Mulailah membuka diri kalian. Komunikasi adalah salah satu cara kita untuk memahami siapa diri kita. Ini bukan menanyakan tentang siapa diri kita, tapi bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain dan bagaimana cara mereka memperlakukan kita saat kalian berkomunikasi dengan mereka. Hal yang paling sulit dalam diri kita adalah menerima segala kemungkinan ketika kita diperlakukan oleh orang lain. Maka dari itu, kalian juga harus merubah perspektif dari hujatan menjadi kritikan. Perlakuan baik orang lain jangan membuat kita terlena. Jadikan perlakuan orang lain sebagai motivasi untuk memperbaiki diri, dan dengan begitu kalian akan tahu, mengerti, dan menerima siapa diri kita. Dalam hal apapun, siapapun, dimanapun, komunikasi adalah faktor yang penting. Jangan-jangan karena ketidakjujuran kita terhadap diri sendiri, penyangkalan demi penyangkalan menjadi pembenaran diri. Dan itu membuat kita hanya semakin melenceng jauh dari tujuan fokus diri kita sendiri. Apalagi ditambah dengan quote-quotes media sosial yang membuat kita semakin jauh dari jalan ninja kita. Karena biasanya apa yang kita cari di media sosial hanya untuk mencari dukungan dan pembenaran, bukan mencari kritikan demi membangun diri kita sendiri. Dan yang terpenting,
adalah dengarkan kata hatimu. Namun, perlu kalian ketahui, sebelum kalian mendengarkan kata hati kalian perlu menenangkan diri kalian supaya tidak ada rasa iri dengki, sombong, terlalu curiga, dan hal-hal yang membuat kita semakin tertutup. Gantilah semua pikiran negatif menjadi positif, atau tambahkan pikiran positif kalian ke dalam alam bawah sadar kalian. Dengan begitu, kalian akan mengetahui siapa diri kita. Ini seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dalil Al-Quran, Surat Az-Zariyat ayat ke-21. Dan juga pada dirimu sendiri. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan? Al-Quran, Surat Az-Zariyat ayat ke-21. Kemampuan diri kita ditentukan oleh diri kita sendiri. Maka dari itu, kenalilah siapa diri kita supaya kita menjadi waras. Mengenal diri sendiri jauh lebih sukar daripada ingin mengetahui kepribadian orang lain. Sebab itu, kenalilah dirimu sebelum mengenal pribadi orang lain, kata Buya Hamka. Terima kasih. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.